Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa dengan saya Sobat PMIK dimanapun Anda berada. Karena kemarin saya telah merilis video bahwa setiap harinya atau setiap waktunya ketika saya senggang sekarang ini pagi hari pukul 5.07 WIB. Nah, di dalam grup yang saya inisiasi yaitu ASN Perkamedis dan juga SKB Perkamedis yang tahun 2021 kemarin, saya mencoba untuk memberikan sharing informasi dan pengalaman saya terkait menembus CAT untuk BKN di SKD dan SKB. Itu saya berikan semua untuk rekan-rekan Sobat PMIK yang memang bercita-cita ingin menjadi perkamedis dengan formasi di ASN seperti itu, PNS ataupun P3K. Nah, ini meneruskan pertanyaan dari Mas Aji, bukan Mas Aji ding, Mbak Yeni Rahmawati. Ini kalau nggak salah dari rumah sakit di Kalimantan. Nah, ini bertanya ini di Telegram di grup ASN Perkamedis, Kak, ngobrolin tentang latsar CPNS yuk gitu. Nah, ini kan memang momentum, ada beberapa rekan-rekan yang sudah terjaring PNS CPNS di masing-masing unit kerja, misal di provinsi mana ataupun di daerah ataupun di pusat. Nah, itu memang beberapa ada yang lagi melaksanakan laser ya, pelatihan dasar CPNS gitu. Kalau zaman dulu itu namanya adalah diklat ya, diklat CPNS seperti itu. Nah, sekarang itu sudah prajabatan. Nah, dulu kalau sebutannya gitu. Nah, sekarang sudah berganti namanya adalah latsar CPNS. Nah, latsar CPNS itu apa sih? Nah, ini saya tidak menerangkan secara secara teoritis banget atau seperti akademisi gitu. Nah, ini based on experience saya aja, sesuai pengalaman saya saja. Jadi latsar CPNS itu saya pikir itu dulu adalah seperti diklat yang diadakan oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah daerah, misalnya BKD-nya gitu, Badan Kepegawaian Daerahnya. Saya kira cuma itu aja gitu. Nah, ternyata latsar itu tidak sesimpel yang saya kira gitu. Ternyata latsar CPNS itu sudah dirancang dan sudah dirangkum, sudah dipersiapkan oleh institutnya ASN atau PNS. Jadi sebenarnya PNS itu kalau saya nilai sesuai pengalaman itu punya kampus, yaitu adalah di LAN-RI, yaitu Lembaga Administrasi Negara. Nah, di sana kenapa kok saya sebut sebagai kampusnya PNS? Nah, karena semua semua kegiatan, materi, kurikulum, penelitian, pengembangan itu adalah yang mengembangkan dari LAN-RI tersebut, seperti latsar CPNS seperti ini, seperti saya tahun kemarin angkatan 2019 itu saya, terus 2020 baru 2021. Wah, panjang sekali soalnya saya adalah angkatan COVID-19. Jadi proses rekrutmennya itu sangat panjang. Nah, itu tahun 2021 itu saya melaksanakan latsar secara dua sistem, yaitu daring dan luring. Nah, karena dulu masih memang masih masa-masa pandemi ya, jadi hampir 90% itu dilaksanakan dalam sistem daring, yaitu melalui LMS atau Learning Management System dari LAN-RI yang dijembatani oleh Widya Iswara dari BBSDM dan juga dibantu koordinasi oleh masing-masing pihak kepegawaian daerah atau BKD-nya gitu. Nah, di situ ternyata latsar CPNS itu
ya seperti memang benar-benar untuk kita belajar lagi. Jadi kita kan sudah profil lulusannya kan sudah misalnya dari tenaga kesehatan ya nakes, rumpunya rekam medis adalah keteknisian medis. Nah di ranah ASN itu kita termasuk yang dari D3 itu adalah golongan 2. Kalau di manajemen PNS itu termasuk golongan 2. Nah jabatannya Pak itu pangkatnya nanti kan pengatur itu ya. Nah 2C gitu. Nah jadi ikutnya juga yang golongan 2. Jadi yang di 4 itu kan termasuk setara dengan S1 ya. Jadi nanti dia termasuk kalau di fungsional itu sudah ahli gitu, perekam medis ahli. Nah kalau yang D3 itu masuknya adalah terampil. Nah itu nanti pasti akan beda lasarnya. Yang D4 nanti ikut yang setara S1, nah yang D3 nanti ikut golongan 2 ya, dengan banyak nakes lainnya. Biasanya seperti itu, D3 sama D3, S1 sama S1 gitu. Nah selama ketika akan latsar tersebut, saya dan kita yang saya dari Kabupaten Trenggalek ya, itu karena dulu masih dalam masa pandemi itu teman-teman yang lain itu sudah pada latsar. Dulu yang duluan saya kayaknya yang S1 deh, kayak guru SD, guru SMP, terus kemudian teman-teman dokter, apoteker, pokoknya yang S1 itu sudah duluan berangkat latsar. Dan artinya berangkat latsar itu sudah start latsar gitu, melalui daring dari LAN RI yang dari kalau nggak salah Smart ASN apa gitu loh. Pokoknya nanti webnya silahkan dicari, pokoknya terkait dengan latsar CPNS yang secara online. Namanya adalah MOOC yang pertama itu. Nah yang kedua ya LMS itu untuk persiapan ke aktualisasi dan habituasi. Jadi aktualisasi itu nanti ada rancangan untuk penelitian atau rancangan aktualisasi. Ini yang akan saya ambil dengan isu yang ada di unit kerja, kemudian nanti disolusikan dan berinovasi gitu. Ada inovasinya apa di situ, dan ada penyelesaian masalahnya. Ada inovasinya menyelesaikan masalah tersebut, dan nanti dipaparkan terakhir di seminar aktualisasi atau laporan tersebut, yang dimana di situ di rancangan ataupun di seminar akhir itu, laporan aktualisasi akhir itu nanti tetap didampingi oleh coach dari Widya Iswara, dan juga ada penguji dari biasanya diambilkan atau dipilihkan dari PPK, pegawai pembina kepegawaian di masing-masing instansi yang sudah berpengalaman gitu ya. Pastinya sudah senior, sudah makan asam garam di dunia PNS, dan juga pokoknya sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi gitu. Nah nanti kita dapat banyak pengalaman dari situ. Sebenarnya goalnya itu nanti adalah aktualisasi tersebut. Nah ketika latsar CPNS dulu itu yang pertama adalah MOOC itu. Jadi secara online kita diberikan materi dan juga paparan video secara interaktif itu untuk kita pahami, kita tonton, dan juga nanti ada tugas-tugasnya. Ada yang tugas individu mengerjakan apa gitu. Jadi ada evaluasinya, Ding. Kalau tugas nanti di LMS, jadi ada evaluasi yang terakhir itu adalah evaluasi akademik. Jadi ketika kita menonton video itu nanti ada tropinya, dapat tropi berapa, kayaknya harus mengumpulkan berapa tropi gitu loh. Terus kemudian ketika diklik itu nanti ada tropinya dapat berapa gitu, dapat 1, dapat berapa, nambah sampai akhirnya ada minimal tropi yang harus didapatkan berapa gitu. Terus terakhir kalau sudah membaca semua dan menonton video di websitenya LAN RI yang MOOC itu, nah nanti ada nilainya, scoringnya gitu. Jadi kayaknya minimal mendapatkan kalau nggak salah 70,01 gitu ya standarnya dulu, minimal dapat itu, dan maksimal ya dapat 100 ya. Kalau bisa kita bisa mendapatkan nilai yang di atas standar. Lebih baik kalau alangkah baiknya kalau mendapatkan yang nilai sempurna seperti itu. Nah setelah MOOC selesai, nanti dilanjutkan dengan persiapan habituasi itu atau persiapan rancangan aktualisasi. Jadi nanti aplikasinya berbeda, namanya LMS tersebut.
Jadi learning management systemnya itu dari LAN-RI juga, yang tetap didampingi oleh coach atau apa ya, pembimbing dari Widya Iswara. Nanti setiap kelompok itu, nah gini, setiap angkatan itu ada 40 orang kalau saya dulu. Setiap angkatan 40 orang. Nah, di mana saya dulu karena saya golongan 2 dan dari Trenggalek itu kalau nggak salah itu yang terakhir. Jadi semuanya sudah go sudah menyelesaikan latsar secara online. Nah, karena saya sudah mendekati kan 2021 ya, sudah mendekati apa, pandemi sudah mulai membaik, sudah mulai surut. Nah, itu ternyata yang klasikal itu diminta untuk apa, luring, jadi untuk bertatap muka di tempat yang sudah ditentukan, yaitu kalau di saya kan ikut Jawa Timur ya, ikut BPSDM Jawa Timur, itu dikoordinasi di beberapa tempat, ada di Hotel Sinar kalau nggak salah ya, Sinar 2 Sidoarjo, terus kemudian di mana itu Islamic Center Surabaya, terus kemudian ada yang di mana Stisea, kampus Stisea Surabaya. Nah, kebetulan saya dapat yang di kampus Stisea Surabaya. Jadi ring waktu latsar dari MOOC sampai LMS sampai apa klasikal itu terbilang cukup panjang ya, dari kalau nggak salah itu dari Juli Agustus, pokoknya dari Juli kalau nggak salah ya, Juli Agustus September, sekitar 3 bulan. 1 bulan itu kayaknya yang MOOC, terus kemudian hampir 1 bulan juga itu yang rancangan dan persiapan untuk aktualisasi itu, kemudian ada waktu untuk aktualisasi. Nah, yang 1 minggu, yang terakhir 1 minggu itu untuk apa, seminar laporan aktualisasi, itu diminta datang di tempat yang ditentukan tadi, dan saya mendapatkan yang di Stisea. Jadi seminggu saya klasikal di sana. Wah, seru banget. Di sana itu ya ada, pokoknya ya seperti diklat pada masa PNS dulu gitu mungkin. Kan saya juga belum mengalami dulu ya 1 kali ini. Nah, itu di sana itu diberikan ada basicnya. Basic itu adalah yang memberikan apa itu ya, kayak pelatihan kita terkait samapta ya, pokoknya kedisiplinan, baris berbaris, dan begitulah pokoknya. Kita harus tahu bagaimana cara menghormati apa itu rekan, pimpinan, senior gitu. Pokoknya terkait kedisiplinan ini ada dari biasanya kalau saya dulu dari Brimob Watu Kosek. Wah, luar biasa, sangat seru pokoknya. Kalau teman-teman nanti dapat klasikal yang offline dimanapun tempatnya, biasanya tergantung instansinya. Kalau bisa mengadakan di tempat atau di lokasi instansi yang terdekat itu malah enak, jadi nggak perlu ribet ke sana kemari gitu. Tapi apa, kalau saya dulu ke sana kemari ketemu dengan rekan-rekan ASN dari CPNS dari luar kota, itu lumayan mendapatkan apa, teman baru. Jadi ada yang dari Tuban, ada yang dari Jombang, ada yang dari Madura. Nah gitu, jadi bisa saling sharing, oh ternyata dari sini-sini begini gitu. Dan saya termasuk apa ya, kontingen yang paling sedikit, karena dari angkatan saya yang angkatan berapa ya, angkatan 32 kalau nggak salah, saya itu 32 dari Trenggalek itu cuma 17. Nah, lainnya itu banyak-banyak. Yang dari Tuban ada 100-an berapa atau hampir berapa gitulah, pokoknya banyak, 100-an atau 70 gitu. Jombang berapa, Madura berapa. Jadi ada 4 angkatan kalau nggak salah, per angkatan itu ada 40 orang dan itu 4, berarti ada 120 orang yang dikumpulkan dulu. Nah, saya yang Trenggalek yang golongan angkatan saya itu cuma 17. Bayangkan, jadi ya termasuk sedikit sendiri, tapi tidak masalah. Jadi di sana dapat experience itu gimana disiplin, gimana makan yang bagus. Maksudnya bagus itu ada timingnya gitu makan, ada waktunya. Terus kemudian ada apa itu, pembimbing langsung Widya Iswara itu langsung bertatap muka. Oh, ternyata ini bapak yang sering mengajar atau memberikan materi kita melalui Zoom, melalui online. Soalnya kan kalau MOOC itu adalah Zoom, terus LMS itu juga Zoom melalui daring itu. Jadi ketemu di sana nanti sekaligus dengan penguji dan juga mentor. Nah, nanti ada mentor juga.
Jadi nanti di panduan, nanti pasti akan diberikan panduan kok, bagaimana caranya itu pasti diberikan panduan. Ini saya berikan informasi yang langsung ke poin aja, dan experience saya dulu seperti itu. Dari mentor itu adalah pimpinan di tempat atau unit kerja kita, itu pimpinan atau yang ditunjuk untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas aktualisasi latsar tersebut. Nah gitu, itu diundang juga ke tempat sana di klasikal, jadi diuji. Jadi yang diuji, yang ditanya-tanyain itu kalau yang saya alami itu kayaknya malah bukan kita sebagai pesertanya, namun malah mentornya. Jadi kalau bisa rekan-rekan nanti ketika aktualisasi benar-benar komunikasi dan juga istilahnya bimbingan ke mentor juga, itu minta misalnya kan mau melakukan apa gitu, konsultasi. Nah konsultasi ke mentor, ke rekan kerja, pokoknya ke tim yang berkaitan dengan apa yang melakukan inovasi di situ, tetap terus berkesinambungan, jangan sampai cuma minta tanda tangan doang. Jadi berikan penjelasan spesifik, ini loh saya ingin melakukan bla bla bla, misal perekam medis di sini saya ingin mengalih mediakan dari yang konvensional kertas, saya ingin ganti ke hybrid atau ke digital langsung elektronik gitu. Nah berikan penjelasan, gambaran, dan juga aksi nyata gitu. Jadi ketika nanti teman-teman diuji di aktualisasi, di laporan seminar akhir itu, mentor itu dapat membantu kita atau memberikan kita bantuan penjelasan ketika ditanyain oleh penguji. Sebab penguji itu tuh sangat gimana sih yang dapat diberikan peserta aktualisasi di unit kerja, apakah membantu, ada feedback, apa dampak positifnya, ada inovasinya apa, terus hasilnya seperti apa, itu yang ditanyakan adalah mentor. Jadi kasihan mentor nanti kalau nggak kita ikutkan di dalam aktualisasi kita itu. Tetap pokoknya komunikasi yang bagus dengan pimpinan, unit kerja, teman, dan semuanya seperti itu. Inti goalnya adalah itu, nanti akan keluar STTPL, jadi ada surat tanda kelulusan ketika melaksanakan latsar tersebut. Nanti ada sertifikat gitu bahwa mendapatkan, tidak ada nilainya, ada predikat memuaskan dan sangat memuaskan. Dan alhamdulillah ketika latsar di klasikal di Surabaya kemarin, karena saya usia menjadi ASN CPNS itu sudah yang sendiri yang paling senior, jadi ketua kontingen lah, jadi ketua kelompok. Nah pokoknya semua yang ada di kegiatan itu saya ikut membantu mengkoordinirnya gitu. Nah karena itu mungkin diberikan nilai tersendiri dari pembimbing atau BPSDM sana, jadi mendapatkan predikat sangat memuaskan ya alhamdulillah. Meskipun tidak terlalu mengharapkan hal seperti itu, tapi kalau kita sudah dengan bersusah payah, dengan effort yang tinggi dan motivasi yang tinggi, dan mendapatkan appreciate gitu, rasanya juga bangga. Oh jadi kita melakukan kegiatan itu terapresiasi gitu. Jadi nanti ada kenangannya ketika teman-teman udah usia lanjut dan berbicara lagi ke anak ataupun ke didiknya gitu, misal mahasiswa gitu. Oh kita pernah mengalami seperti ini, dan kita bisa berikan sharing pengalaman dan ilmunya kepada yang lainnya atau di bawah kita, generasi setelah kita gitu, supaya lebih bermanfaat. Nah seperti saya seperti ini kan, buat apa loh kalau saya ibaratnya, buat apa saya sudah capek-capek, ibaratnya kan sudah bekerja ya di unit kerja, keluarga sudah, terus kemudian pekerjaan sehari-hari kan pasti memakan waktu juga. Ngapain saya bikin video seperti ini kalau nggak saya pengen dan sukai. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan kan seperti saya bilang, kalau mungkin sangat subjektif, dan ya setidaknya bisa bermanfaat lah bagi teman-teman, meskipun subjektif kan ada informasi dan ilmu yang bisa diserap. Ataupun boleh langsung berinteraksi melalui grup Telegram ASN Perekam Medis. Dan kalau SKB mungkin karena ini proyeksi rekrutmen dari CPNS belum
belum fix ya, belum tahu nantinya akan seperti apa. Mungkin ada P3K saja atau ada PNS-nya juga, kita belum tahu, tinggal menunggu nanti instansi yang berwenang melaksanakan itu dari BKN, kemudian dari PAN RB, terus kemudian bisa ke kementerian, lembaga lainnya, dan juga dari daerah itu adalah dari provinsi dan juga dari kabupaten kota, seperti itu. Tinggal menunggu aja nanti seperti apa. Kalau ada yang mungkin kita bisa belajar bareng lagi seperti itu. Nah, untuk Latsar CPNS mungkin gambarannya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir harus apa. Yang penting kita siapkan diri aja. Nanti ada pedomannya kok. Jadi pedoman ketika mengerjakan aktualisasi seperti apa, nanti pasti dari Widya Iswara, dari BPSDM itu, atau dari yang mendampingi coachnya itu pasti akan memberikan pedoman. Jadi nanti kertasnya apa, misal A4, terus marginnya seperti apa, 433, seperti itu nanti pasti akan diberikan. Fontnya apa yang digunakan, formatnya seperti apa, pasti akan diberikan. Kalau enggak ya setidaknya cari informasi yang Latsar CPNS terdahulu yang tahun sebelumnya seperti apa, ya paling enggak kita dapat gambaran dari situ. Oke, mungkin sekian dari jawaban pertanyaan terkait dengan Latsar CPNS. Kalau dulu saya itu adalah beraneka, yaitu aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, jargon yang di materi-materi yang dimasukkan di modul-modul saya itu, yang saya pelajari dulu adalah itu. Nah, mungkin aja sekarang karena core and value-nya ASN itu sudah beralih ke berakhlak, mungkin sudah berganti itu, meskipun dengan sistem yang sama dari MOOC, LMS, aktualisasi, habituasi. Nah, seperti itu masih sama. Nah, teman-teman ya tetap bersiap aja, pelajari juga dari manapun. Jadi kita belajar itu tidak harus menunggu dikasih materi. Nah, bisa ya gali aja dari internet, kan gratis banyak. Dari YouTube pun juga ada, silahkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah experience saya sendiri sebagai yang sudah mengalami Latsar. Dari formasi perekam medis ternyata itu ya kumpul semua profesi, tidak cuma rekam medis aja, yang D3 semuanya. Nah, kalau sekarang kan berakhlak itu yang saya sampaikan tadi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi mungkin saja materi-materi yang ada di MOOC dan LMS sekarang itu atau aktualisasi itu sudah merujuk ke itu, dan diikuti saja apa yang diminta dari LAN RI, dari BPSDM atau dari yang Widya Iswara itu, dan juga arahan dari BKD dan unit kerja terkait, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung lagi di pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan mutasi. Kalau itu saya sepertinya belum punya pengalaman, namun ada beberapa dulu rekan kerja yang pernah berpindah ke unit kerja lainnya, misalnya dari kabupaten sini A ke kabupaten B, itu memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nanti akan saya bahas lagi di video selanjutnya. Oke, karena ini sudah pukul 5.30, setengah 6, dan karena saya harus kerja dan ada fingerprint pukul 7, ini saya harus bersiap. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pertanyaan lainnya. Oke, selamat beraktivitas Sobat PMIK. PMIK kita bisa.